kayak di interview itu kita lebih ngobrolin atau ngegali soal soft skills-nya gitu ya. Nanti kalau dari segi hard skill biasanya akan lebih digali oleh user gitu. Yang ketiga adalah kompetensi based interview. Nah, kalau metode ini juga umumnya biasa dipakai saat HR interview juga gitu. Ini digunakan untuk menilai soft skills dan kompetensi seorang kandidat gitu. Jadi biasanya kan akan ditanya-tanya juga ya soal skills-nya nih apa aja sih yang si kandidat tersebut punya gitu. Cuman memang kalau dari segi jenisnya lebih ditekankan atau ditanyakan yang lebih ke soft skills-nya gitu. Nah biasanya di kompetensi based interview ini juga biasanya dibalut juga dengan kayak tadi itu yang pertama ya BEI gitu. Dia akan ditanya pengalaman kamu sebelumnya itu ketika menghadapi sesuatu seperti apa gitu. Itu akan dites juga skill kamu itu seperti apa. Gitu. Terus yang terakhir adalah group interview. Ini salah satu metode interview gitu atau wawancara yang melibatkan beberapa kandidat untuk diwawancari pada waktu yang sama. Jadi biasanya mungkin kalau teman-teman pernah melewati gitu ya suatu grup interview, biasanya ada satu orang HRD atau satu atau dua orang HRD dan di dalam ruangan tersebut atau mungkin kalau online gitu ya di dalam room tersebut ada beberapa kandidat, mungkin lebih dari dua gitu ya, bisa sampai 5, 6 kayak gitu, dan biasanya akan ditanyakan secara bergiliran kayak gitu. Untuk pertanyaannya sama biasanya ya, nggak berbeda setiap kandidat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tahapan interviewnya. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang baru mau terjun ke dunia kerja, lagi cari kerja gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan interview yang mungkin akan teman-teman lalui ketika melewati melewati sebuah hiring proses atau recruitment proses gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti ketika teman-teman udah submit CV gitu ya. CV teman-teman kan pasti akan di-screening dulu sama HR-nya ya. Nah, kalau memang CV-nya qualified gitu atau sesuai dengan kualifikasi yang dicari di posisi tersebut, teman-teman akan di-invite untuk ke HR interview gitu. Nah, di HR interview ini teman-teman akan lebih banyak ditanya seputar tadi ya pengalaman kerja, kelebihan dan kekurangan, kompetensi dengan posisi yang dilamar, dan juga akan ditanyakan juga biasanya terkait ekspektasi salary gitu ya kalau misalkan memang lolos sampai tahap akhir. Nah, maka dari itu untuk HR interview ini teman-teman bisa pastiin bahwa teman-teman itu udah menguasai isi CV atau resume yang teman-teman udah buat, supaya setiap pertanyaan yang memang diajukan saat interview itu dapat dijawab dengan konsisten juga dan juga dengan jujur ya. Selain itu juga penting untuk riset terkait posisi dan kultur dari perusahaan yang teman-teman lamar. Terus juga lebih baik lagi riset terkait bisnis perusahaannya seperti apa, dan juga mempelajari technical aspek yang mungkin akan ditanyakan saat HR interview gitu. Karena sebenarnya poin terakhir ini paling penting. Kan nggak mungkin ya kalau kita asal-asalan apply aja gitu ke suatu perusahaan atau company kayak gitu. Tentunya kita harus melewati riset dulu. Company itu bergerak di industri apa sih, di bidang apa, dan posisi yang aku lamar itu pekerjaannya kira-kira seperti apa sih di market kayak gitu. Jadi untuk riset itu sangat penting ya teman-teman sebelum teman-teman bergerak lebih jauh ketika mengikuti sebuah hiring proses atau rekrutmen proses di suatu posisi gitu ya. Nah, terus nanti setelah dari HR interview biasanya sebelum tahap user itu biasanya ada technical test yang memang perlu dikerjakan gitu ya. Cuman ini tergantung posisinya apa gitu. Nggak semua posisi membutuhkan technical test atau pengerjaan case study biasanya gitu. Jadi kalau memang dari HR interview teman-teman lolos gitu ya, biasanya ada technical test atau langsung ke user interview gitu. Nah, user interview ini apa? User interview ini di dalamnya itu akan ada biasanya 1-3 orang interviewer gitu ya, atau user kita bilangnya, dan memang pertanyaan yang diajukan itu akan lebih mendalam dan sangat teknis gitu. Itu akan lebih digali lagi terkait knowledge-nya yang teman-teman punya itu apakah sesuai nih dengan yang dicari oleh si user ini gitu. Nah, mungkin sarannya adalah atau suggestions-nya adalah untuk saat user interview teman-teman tuh bisa mengingat lagi nih case ataupun project yang pernah teman-teman jalani yang relevan dengan posisi tersebut. Karena kan ketika kita pernah menjalankan suatu case atau project gitu kan
technical things yang terlibat di situ gitu ya. Jadi biasanya ketika user interview ini itu teman-teman akan ketemu dengan calon supervisor teman-teman nanti kalau misalkan lolos sampai ke tahap akhir gitu. Oke, terus yang terakhir setelah user interview ini juga opsional. Sebenarnya ada yang memakai BOD interview, ada juga yang tidak gitu. Jadi kalaupun memang setelah user interview teman-teman sudah lolos gitu, biasanya ada beberapa perusahaan yang menggunakan BOD interview sebelum tahap offering gitu. Nah, untuk BOD interview sendiri itu nanti teman-teman akan ketemu langsung dengan manajemen dari perusahaan tersebut. Bisa seperti direktur, terus juga presidennya atau kepala divisinya gitu ya. Di sini biasanya pertanyaan yang diajukan itu mungkin nggak akan terlalu teknis seperti user interview gitu ya. Biasanya juga durasi waktunya nggak terlalu panjang gitu. Cuman mungkin di sini akan lebih ditanyain terkait isu-isu yang mungkin lagi dihadapi oleh company tersebut gitu, atau mungkin permasalahan yang lagi dihadapin gitu. Jadi sebisa mungkin ketika memang dihadapkan oleh BOD interview, teman-teman bisa melakukan riset yang lebih mendalam nih terkait perusahaan itu, permasalahan apa sih yang sedang dihadapi dan solusi untuk menyelesaikannya menurut teman-teman seperti apa gitu. Biasanya kan kalau sebuah company mungkin ada update-nya gitu ya di berita atau mungkin di platform sosial media lain gitu ya. Mungkin bisa aja itu ditanyakan saat BOD interview. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini untuk aspek yang dilihat dan juga dinilai saat interview. Mungkin kalau untuk aspek yang aku tulis di sini, ini kebanyakan memang dinilai saat HR interview ya, karena again kalau user interview biasanya memang very technical yang akan dinilai gitu ya. Yang pertama itu ada kompetensi atau knowledge gitu. Nah di sini pastikan kalau teman-teman itu cukup mengetahui dan menguasai hal-hal yang dibutuhkan untuk bekerja di posisi yang memang dilamar gitu ya, termasuk juga tentang bisnis perusahaannya gitu. Kenapa sih posisi tersebut ada di perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu ya gitu, apa impact-nya dengan keberadaan posisi tersebut terhadap bisnis perusahaan kayak gitu. Terus yang kedua adalah komunikasi. Nah, untuk komunikasi ini memang paling penting ya di interview. Tentunya dari HR pun gitu ya, atau user pun mengharapkan jawaban teman-teman yang terstruktur, runtut, terus juga jelas gitu ya penyampaiannya, dan juga mungkin yang paling penting juga menunjukkan listening skills yang baik nih gitu. Jadi kan mungkin kalau dari harapan interviewer gitu ya, sebagai interviewer pengen ketika menginterview kandidat itu jawabannya nggak hanya iya dan tidak gitu, tapi mengharapkan kandidat yang bisa mengelaborasi jawabannya supaya mudah juga nih untuk kita mengakses apakah kamu layak untuk posisi yang dilamar atau tidak. Terus juga pengalaman kerja juga dilihat dan dinilai ya. Mungkin teman-teman bisa menceritakan poin-poin penting atau highlight nih dari pengalaman kerja. Kira apa sih yang udah kamu achieve gitu, apa aja yang kamu lakukan. Mungkin bisa juga menyebutkan proyek-proyek yang pernah kamu kerjakan yang relevan dengan posisi yang kamu lamar juga tentunya. Karena biasanya selain menjelaskan tentang pengalaman kerja atau mungkin kayak keseharian kerjanya itu seperti apa, biasanya kita juga akan menilai nih apakah teman-teman juga dilibatkan dalam proyek-proyek tertentu atau mungkin secara aktif mengikuti proyek-proyek lain selain daily task yang dikerjakan gitu ya. Terus yang keempat adalah personality. Ini juga penting banget saat interview ya, baik di HR, di user maupun di BOD. Karena memang ketika interview itu pasti kita menilai nih attitude-nya seperti apa sih, rasa antusias si kandidatnya ini seperti apa gitu. Apakah dia cukup humble juga gitu kan. Nggak mungkin dong kita datang interview dengan perasaan bete atau muka bete gitu kan. Pasti juga interviewernya juga, waduh kenapa nih kok bete gitu kan. That's why menunjukkan rasa antusias dan juga bisa tetap humble gitu ya, attitude-nya juga baik, itu juga sangat penting sih. Gitu. Terus juga yang terakhir adalah problem solving. Nah, ini biasanya juga sangat dinilai ya, karena pada beberapa role itu pasti membutuhkan strategical thinking juga gitu ya, yang melibatkan gimana sih cara teman-teman memberikan solusi gitu atau memecahkan suatu masalah gitu. Nah, untuk hal ini mungkin teman-teman bisa menjawab dengan mencontohkan situasi di masa lalu. Balik lagi,
tentang BEI tadi atau behavioral event interview. Teman-teman bisa menjawab dengan salah satu contoh kondisi atau situasi yang pernah teman-teman hadapi di masa lalu. Mungkin agar lebih spesifik, teman-teman bisa jawab juga dengan metode STAR. Nanti akan kita bahas di akhir ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lalu kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, di sini aku udah bagi ke beberapa part gitu ya, ada before the day dan after the day gitu. Jadi untuk hari sebelumnya, ketika sebelum interview gitu ya, mungkin yang poin paling pertama adalah ketika teman-teman dapat invitation atau undangan interview, sebisa mungkin reply email HRD tersebut as soon as possible gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk catat tanggalnya dan info aja, mungkin kayak nama interviewernya siapa, dan yang paling penting juga mungkin kayak link meeting roomnya itu apa gitu ya, supaya nggak ketukar nih mungkin sama meeting-meeting yang lain gitu. Kalau itu online gitu ya kondisinya. Dan juga kalau misalkan kondisinya offline juga tercatat tanggalnya, infonya juga yang tertera itu seperti apa, lokasinya di mana, ruangan apa gitu ya. Terus yang kedua, baca dan pelajari kembali nih posisi dan skup pekerjaan yang dilamar. Nah, ini balik lagi, riset itu penting banget ya teman-teman, sebagai bagian dari proses ketika teman-teman melamar suatu pekerjaan. Jadi teman-teman bisa dengan riset mengenai potential questions yang akan ditanyakan saat interview tersebut. Jadi sebelum kita menghadapi hari H, baiknya kita juga riset nih, cari-cari pertanyaan apa sih yang bisa diajukan gitu untuk posisi yang aku lamar gitu ya, dan di perusahaan tersebut. Cukup banyak sih referensinya di YouTube, di Google juga banyak seperti itu. Ada beberapa platform yang menyediakan biasanya bocoran-bocoran pertanyaan dari suatu company juga gitu. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah pelajari kembali bisnis perusahaan maupun produk yang mereka punya. Ini juga poin yang paling penting ya teman-teman, ketika teman-teman apply suatu posisi atau pekerjaan juga harus tahu banget nih perusahaan tersebut itu apa, bergeraknya di bidang apa, produk yang mereka punya apa contohnya, atau even lebih baik kalau teman-teman usernya juga nih atau pengguna dari mungkin itu aplikasi atau produk tersebut gitu ya, supaya nanti juga teman-teman udah lebih paham dan familiar nih dengan si perusahaan itu. Gitu. Terus yang terakhir adalah pelajari juga range salary posisi yang dilamar. Gitu. Ini juga perlu riset ya di di internet gitu, atau di Google bisa riset juga terkait range salary posisi yang dilamar di market itu seperti apa. Biasanya setiap tahun untuk kayak HR consultant gitu ya, perusahaan HR consultant biasanya akan mengeluarkan tuh untuk salary range atau kondisi salary di tahun tersebut seperti apa gitu untuk berbagai macam posisi gitu. Itu juga bisa jadi salah satu sumber atau resource teman-teman untuk bisa riset dan mempelajari si range salary tersebut gitu ya. Terus yang selanjutnya ini adalah terkait kalau teman-teman udah mempersiapkan nih sebelumnya gitu ya, udah persiapan segala macam, terus kemudian udah datang nih hari H. Nah, untuk di hari H ini, teman-teman jangan lupa sebelum berangkat interview, baik online maupun offline, cek lagi undangan interviewnya untuk memastikan link meetingnya, dan juga ruangan interviewnya. Gitu. Terus juga yang kedua, jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai interviewernya malah nungguin teman-teman, instead of teman-teman yang nunggu gitu. Jadi lebih baik datang 10 menit lebih awal dari jadwal interview. Gitu. Atau mungkin 30 menit lebih awal juga itu lebih baik banget supaya teman-teman lebih siap, relax dulu gitu ya, nggak terburu-buru juga. Terus yang ketiga adalah ini paling penting juga, ini mungkin kunci juga ya dari aku gitu. Anggap interview itu seperti sebuah sesi diskusi, jadi two-way discussion, namun memang lebih formal. Gitu. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya supaya teman-teman juga lebih relax di saat sesi interview itu, gitu, supaya teman-teman nggak terlalu tegang juga dan akhirnya nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan si interviewer gitu ya. Terus yang terakhir adalah ini juga penting untuk teman-teman bertanya gitu. Jadi di akhir sesi interview jika ada
dipersilakan teman-teman untuk bertanya. Silakan bertanya lebih jauh ya tentang baik itu tentang daily job desk posisi yang dilamar, tim di posisi tersebut, terus culture company-nya seperti apa dan lain-lain yang memang teman-teman pengen tanyakan gitu. Sebenarnya ini juga jadi salah satu poin penting penilaian juga gitu ya ketika kita interview. Kenapa? Karena mungkin dari sini kita juga menilai apakah si kandidat ini antusias atau tidak gitu dengan posisi yang dilamar gitu ya. Terus yang terakhir adalah setelah interview apa sih yang kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah mengirimkan thank you email nih ke recruiter. Jadi kita bisa menyampaikan rasa terima kasih kita karena sudah diberikan kesempatan interview gitu ya ke HRD atau recruiter yang memang menginterview kita. Gitu. Untuk template-nya seperti apa? Sepertinya kayaknya udah banyak referensinya juga di Google maupun di YouTube. Silakan aja teman-teman disesuaikan dengan preferensinya teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa follow up, dan ini menurutku hak teman-teman juga untuk memfollow up status lamaran teman-teman ke rekruter atau HRD gitu. Mungkin teman-teman bisa follow up dalam rentang waktu tertentu ya yang sudah disampaikan oleh rekruter. Biasanya menyampaikan, oh mungkin 2 minggu lagi akan saya kabari ya untuk hasil seperti apa. Oke, misalkan dalam rentang waktu di hari ke-14 gitu ya, di 2 minggu itu belum ada kabar, silahkan follow up aja, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin ini udah banyak juga yang mungkin sumber-sumber yang menginfokan soal apa sih yang biasanya ada saat interview HR gitu ya. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku kurasi juga yang biasanya aku juga tanyakan ketika menginterview seorang kandidat gitu ya. Dan nanti aku akan ambil salah satu contohnya gimana sih cara menjawabnya gitu ya. Di sini yang paling pertama itu biasanya akan ditanyakan untuk memperkenalkan diri gitu ya tentang kamu, dan juga mempersilakan untuk menjelaskan terkait pengalaman kerja kamu. Terus juga kamu biasanya akan ditanya juga nih terkait challenge yang pernah kamu hadapin seperti apa dan gimana kamu nyelesainnya. Terus kamu juga akan ditanyakan soal achievement yang pernah kamu capai. Terus kemudian adalah ditanya juga alasan kamu kenapa tertarik melamar posisi tersebut atau pekerjaan tersebut. Gitu. Terus kamu akan ditanya terkait mungkin improvement apa yang pengen kamu lakukan dari diri kamu gitu. Ketika kamu merasa masih ada kekurangan, apa sih yang pengen kamu improve ke depannya. Terus juga nanti biasanya banyak HRD juga akan meminta untuk menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan gitu. Mungkin satu tips untuk menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan, jangan sampai kekurangannya lebih banyak disebut ya daripada kelebihannya gitu. Terus juga kemudian pertanyaan tentang bagaimana nih aspirasi kamu atau karir plan kamu ke depannya. Gitu. Terus juga yang terakhir adalah apa yang kamu ketahui tentang perusahaan atau produk kami. Ini secara general aja ya teman-teman. Ini juga bisa berbeda antara satu rekruter di perusahaan yang satu dan yang lainnya. Gitu ya. Sangat menyesuaikan juga ya. Tapi ini adalah mostly pertanyaan umum yang biasa ditanyakan. Oke, mungkin ini salah satu contoh aja ya dari aku. Gimana sih contoh menjawab perkenalan diri. Biasanya kan rekruter akan nanya nih, boleh nih perkenalkan dulu diri kamu dan mungkin boleh ceritain juga tentang diri kamu gitu. Nah di sini aku sudah buat contohnya gitu yang lebih terstruktur, agak panjang ya teman-teman, supaya lebih jelas aja strukturnya seperti apa. Tapi yang paling penting untuk pertama itu teman-teman pastikan untuk selalu mengucapkan terima kasih gitu ya, karena teman-teman sudah diberikan kesempatan interview itu. Lalu teman-teman bisa perkenalkan nama teman-teman siapa gitu ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman juga bisa menjelaskan secara singkat mengenai role yang teman-teman kerjakan saat ini. Kalau memang saat ini teman-teman sedang bekerja. Nah, buat yang baru fresh graduate gimana nih Kak gitu. Oke, teman-teman bisa jujur aja kalau teman-teman baru lulus gitu, atau mungkin kalaupun memang belum lulus kayak saat ini saya lagi menunggu sidang gitu. Nggak apa-apa, jujur aja. Teman-teman memang saat ini masih kuliah ataupun fresh graduate gitu. Nah, kalau untuk yang fresh graduate atau masih kuliah, teman-teman bisa menjelaskan mungkin pengalaman teman-teman gitu dalam mengerjakan project yang pernah dijalanin gitu ya.
Atau teman-teman bisa menyebutkan juga soal organisasi yang memang saat ini actively teman-teman lagi lakukan, gitu ya. Terus kemudian tambahan nih, jika ada hal yang dikerjakan di luar daily job, bisa mention juga salah satu kelebihan kamu, gitu. Sebenarnya ini nggak wajib, opsional aja gitu ya, tapi kalau mau ditambahkan juga boleh, biasa jadi nilai plus gitu ya, karena udah menyebutkan juga nih kelebihan kamu apa sih gitu. Terus yang terakhir adalah biasanya teman-teman juga bisa menutup kalimat perkenalan itu dengan menyebutkan alasan kenapa melamar posisi tersebut, kayak gitu. Baiknya memang alasan ini jangan sampai berkonotasi negatif ya teman-teman, usahakan berkonotasi yang positif gitu ya. Oke, kemudian adalah tips menghadapi interview. Nah, ini mungkin ada beberapa tips yang akan aku bagikan. Mungkin yang pertama dulu ya. Yang pertama ini, menurutku ini juga penting sebagai seorang kandidat, coba perhatikan cara interviewer membuka sesi interview. Kenapa? Karena pada bagian ini, kamu dapat memperhatikan nih gimana interviewer membuka sesi interview atau building rapport. Building rapport ini adalah kayak misalkan kamu ditanya kabar, si interviewer memperkenalkan diri, terus juga kayak ditanyain mungkin basa-basi gitu ya, istilahnya building rapport tuh sebenarnya. Terus juga ini akan membuat apakah interview tersebut akan cenderung serius dan formal atau santai tapi formal gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan cara teman-teman berkomunikasi selama sesi interview itu akan seperti apa nih gitu. Tapi tetap ya be yourself, namun tetap sopan. Oke, lanjut ya. Oke, nah yang kedua, tips kedua ini adalah menjawab pertanyaan dengan metode STAR. STAR itu apa? Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu ya, karena STAR ini pasti banyak di-mention atau banyak di-share oleh teman-teman HRD juga gitu ya. Yang pertama adalah situations, S-nya. Nah, situations ini kamu mencontohkan situasi yang pernah kamu hadapi sesuai pertanyaan yang diberikan. Nanti kita lihat contohnya ya. Terus yang kedua, T-nya itu pas. Jadi selanjutnya setelah teman-teman memberikan contoh situasi yang pernah dihadapi, teman-teman bisa menjelaskan apa sih tugas dan tanggung jawab kamu saat situasi tersebut terjadi, gitu ya. Terus yang ketiga, A-nya itu adalah action. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjelaskan apa sih tindakan yang kamu lakukan saat menghadapi situasi tersebut, gitu. Terakhir ini R-nya adalah result. Sebagai penutup, teman-teman bisa jelasin juga apa sih hasil yang didapatkan setelah situasi tersebut berhasil dihadapi, gitu ya. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Oke, contohnya seperti ini. Aku ambil dari websitenya Glean supaya lebih mudah juga karena visualisasinya enak juga buat dilihat ya. Jadi di sini salah satu contohnya itu adalah pertanyaannya, jika terdapat jika terdapat konflik di antara teman kerja kamu, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Nah, di sini udah ada contoh cara menjawabnya dengan terstruktur banget nih, mulai dari situation-nya, pas-nya, action-nya, result-nya seperti apa. Gitu. Ini sangat penting teman-teman sebenarnya. Kenapa? Karena selain akan membuat jawaban teman-teman itu kedengaran dengan jelas dan juga terstruktur ya, tentunya akan memudahkan interviewer untuk bisa mengakses teman-teman gitu ya. Apakah memang teman-teman itu sesuai dengan kualifikasi yang dicari, seperti itu. Terlebih kalau untuk STAR ini mungkin juga sangat akan dinilai nih problem solving-nya teman-teman seperti apa, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga ini menganggap interview sebagai sebuah sesi diskusi. Seperti tadi yang udah aku mention ya, ketika teman-teman beranggapan bahwa interview yang teman-teman hadapi itu seperti sebuah diskusi, kayak mungkin ngobrol gitu ya, itu teman-teman pasti akan terbawa lebih rileks dan juga dapat menjawab pertanyaan lebih terstruktur juga. Cuman mungkin tetap menganggap itu adalah diskusi yang formal juga gitu ya. Again, balik lagi ke poin nomor pertama, perhatikan dulu cara interviewernya itu berbicara dengan teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan juga ya. Kemudian yang keempat ini adalah be communicative atau sebisa mungkin komunikatif ya teman-teman. Mungkin satu hal yang perlu dihindari saat interview itu adalah menjawab pertanyaan dengan hanya jawaban ya atau tidak gitu. Jadi salah satu penilaian juga nih
yang biasanya sangat dinilai oleh HRD dan juga user adalah gimana sih teman-teman bisa mengkomunikasikan jawaban teman-teman dengan baik gitu, dengan jelas dan sesuai harapan, sesuai dengan pertanyaannya gitu. Jadi better memang selalu mengusahakan untuk mengelaborasi jawaban secara padat dan juga jelas ya. Jadi walaupun mengelaborasi jangan sampai bertele-tele ya teman-teman. Misalnya ditanya A, jawabnya B gitu. Atau ditanya A, jawabnya A dan B gitu kan. Takutnya juga agak kurang kondusif ya gitu. Kemudian yang kelima adalah mungkin poin terakhir, itu tunjukkan rasa antusiasmu namun tidak berlebihan gitu. Jadi ketika memberikan jawaban atau ketika berkomunikasi dengan si interviewernya, tunjukkan rasa antusias teman-teman terhadap pekerjaan tersebut gitu ya. Salah satunya adalah jika diberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan boleh banget bertanya lebih jauh tentang company maupun job tersebut gitu. Karena kan memang di sini akan dinilai juga ya keseriusan teman-teman, antusias teman-teman, terus juga ketertarikan teman-teman dengan posisi itu tuh sejauh mana sih, seperti itu. Mungkin ini juga berkesinambungan dengan poin aku di slide yang sebelumnya gitu ya, tentang jika memang dipersilakan untuk bertanya, pastikan bertanya gitu ya. Sebenarnya bukan dipastikan lagi sih, harus ya wajib bertanya, entah itu bertanya apapun lah gitu yang teman-teman ingin tanyakan gitu ya. Oke, mungkin segitu aja sebenarnya kalau untuk interviewnya, singkat aja, nggak terlalu bertele-tele. Mungkin silakan aku kembalikan ke Azra ya. Wah, terima kasih Karani untuk materinya Terima nih. Kita kasih. masih punya banyak waktu ya ternyata. Jadi mumpung nih untuk teman-teman mungkin dari pembahasan mengenai interview tadi, dari apa aja yang harus dilakukan, terus yang dihindari sama trik atau metodenya, mungkin ada yang mau bertanya. Aku mempersilakan kalau teman-teman mau open mic atau bertanya langsung ya, mungkin bisa lebih enak dan sambil latihan juga nih, anggapan aja kalau kalian sebenarnya lagi interview gitu, padahal itu menjelaskan pertanyaan kalian gitu. Mungkin kalau misalnya mau ada yang lewat mic, boleh langsung, nggak apa-apa. Atau Itu udah ada satu pertanyaan nih, Azra. iya, sudah ada nih sebenarnya. Tapi aku masih mau nunggu nih. Open mic ya. Iya, karena temanya interview kan, jadi lumayan nih buat tektokan lah, anggap aja kan lagi interview gitu, jadi latihan. Ada nggak yang mau bertanya? Kak Muhammad Fadil, boleh kalau mau bertanya. Langsung. Halo Kak, aku mau izin bertanya. Iya, halo Mas Fadil, boleh? Halo? Tapi aku Anissa. Oke, nggak apa-apa. Boleh Kak Anissa. Oke, Kak. Mbak Anissa silakan. Kak, aku mau nanya, mungkin ini agak keluar topik sih, tapi kalau misalkan aku kan masih kuliah ya. Nah, terus abis itu aku nih mau daftar magang, tapi aku apply ke banyak company. Nah, terus kalau misalkan seandainya di waktu bersamaan itu ada 2 company yang nerima aku dan masih on progress gitu, sama-sama on progress. Tapi ternyata aku kayak berpikir untuk memilih salah satunya aja, aku harus jawab apa ya Kak? Maksudnya gimana sih cara kita untuk bilang ke salah satu company yang nggak kita pilih itu bahwa kita nggak jadi gitu. Dan sebenarnya nggak menurut Kakak menurut Kak Rani gimana kayak kalau misalkan kita menolak kayak gitu, apakah prospek ke depannya kita bakal tetap ada kemungkinan untuk diterima di sana atau gimana? Gitu Kak. Sorry, tadi kayaknya agak keputus. Tadi untuk 2 interview apa ya? Kalau udah diterima atau gimana, Mbak? Jadi sekarang itu udah ada 2 company yang on progress untuk rekrutmen aku. Jadi by email gitu Kak, kayak masing-masing company-nya ini sama-sama nanyain tentang kelanjutannya kayak dokumen apa aja, terus kayak kamu mau bagian departemen apa dan segala macam kayak gitu. Nah, tapi yang jadi salah satu company-nya ini udah yang oke, nanti kita kamu kirim dulu dokumen, nanti habis itu kita adain video call. Nah, salah satu company yang lain ini juga udah dalam proses itu gitu. Nah, terus aku mikir mau ambil salah satunya aja. Nah, itu cara kita nolaknya itu gimana dan
menurut Kak Rani sendiri kalau misalkan kita nolak, Mm. kalau ke depannya misal aku mau daftar lagi di perusahaan yang aku tolak itu, bakal ada kesempatannya nggak sih Kak gitu? Soalnya jujur aku agak kepikiran untuk takut nolaknya gitu dan aku bingung Ya, gimana ya. harus jawabnya gitu. Karena sejauh ini proses rekrutmennya itu by email, jadi diketik juga kan gitu. Jadi aku Ya. bingung menyusun katanya mau gimana kayak gitu. Makasih Kak Rani. Oke, Mbak Nisa, aku bantu jawab ya. Jadi, wah cukup kompleks banget ya yang dihadapin situasinya saat ini, tapi nggak apa-apa, mungkin banyak dari kita semua yang juga menghadapi hal yang sama juga gitu ya. Oke, jadi mungkin aku bantu jawab juga ya, aku coba berusaha jawab. Nah, mungkin ketika memang kita dihadapin gitu ya, kita udah diterima oleh 2 company gitu ya, misalkan udah istilahnya application atau kandidasi kita positif lah gitu untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Menurutku balik lagi ke diri kamu gitu. Mungkin yang kita udah bahas di sisi kemarin gitu ya, ketika kamu sebelum terjun ke dunia kerja, kamu perlu ngenalin diri kamu dulu gitu. Kamu itu sebenarnya paling penting ya, minat kamu itu di mana sih, kayak gitu. Apa yang kamu suka gitu. Ini goals-nya supaya kamu bisa mencapai karir fit gitu, atau karir yang kamu harapkan itu sesuai dengan diri kamu gitu. Terus juga yang kedua adalah mungkin kalaupun memang misalkan role yang dilamar itu berbeda gitu ya, bisa kenalin lagi role atau bidangnya gitu. Role atau bidangnya ini apakah sesuai dengan yang kamu mau gitu, supaya memang goals-nya itu nanti akan cocok nih dengan personality kamu. Misalkan kan kalau misalkan kamu di marketing, kamu akan lebih banyak nih ngobrol sama orang gitu, so kamu pasti akan diharapkan punya komunikasi yang bagus juga gitu ya. Terus yang ketiga juga mungkin ini terkait company-nya gitu ya. Again, menurutku juga perlu mengetahui juga nih company kamu yang kamu pengen itu seperti apa gitu ya. Yang mungkin apakah kamu itu cenderung pengen coba kerja di company yang dengan fast pace gitu ya, kayak startup gitu, atau company yang mungkin secara organisasi udah lebih mature seperti corporate gitu atau BUMN gitu. Itu juga harus kembali lagi ke diri kamu gitu, supaya kenapa goals-nya adalah supaya nanti kamu ketika memang masuk ke company tersebut itu kamu culture fit gitu, atau cocok dengan budaya di sana gitu. Nah, cara menjawabnya gimana? Again, setelah mungkin kamu memikirkan gitu ya, oke, aku akhirnya memilih company si B gitu ya, company B. Again, itu menurutku adalah hak kamu juga untuk menolak gitu ya, ketika mungkin akhirnya kamu memilih nih si company B. Menurutku jawaban yang bisa diutarakan ke HRD-nya gitu ya, atau rekruternya, kamu bisa jawab aja sih mungkin dengan sopan gitu ya, dengan struktur dulu. Kamu bisa mengucapkan terima kasih dulu bahwa kamu sudah dilibatkan dalam proses rekrutmennya sampai ke tahap apa gitu ya, misalkan sampai tahap user interview atau tahap BOD gitu. Dan juga selanjutnya kamu mungkin bisa menjelaskan alasan kamu gitu ya. Misalkan alasan kamu adalah bahwa kamu itu dapat kesempatan lain yang memang sejalan dengan karir plan kamu atau vision kamu gitu. Kalaupun memang kamu tidak mau menyebutkan nih terkait alasan itu, bisa juga menyebutkan bahwa karena satu dan lain hal saya tidak bisa meneruskan proses rekrutmen tersebut gitu. Baiknya itu jujur nggak apa-apa sebenarnya, terbuka aja gitu. Pun juga akhirnya kan kamu yang menjalani role-nya gitu ya. Jadi better terbuka aja dengan alasannya seperti apa. Mungkin itu sih. Jadi menurutku sampaikan aja via email gitu ya, terkait alasan kamu kenapa mungkin memilih salah satu di antara dua itu. Gitu sih. Baiknya sih seperti itu ya, Mbak Anissa. Mungkin ada yang kurang nggak atau mau didiskusikan lagi? Kayaknya enggak sih Kak, udah cukup jelas. Makasih banyak ya Kak Rani. Halo? Halo? Terus ya. Ya. Sorry, ya. Karena nih kayaknya koneksinya agak ini ya, kurang. Tadi agak ini. Tadi agak keputus ya? Tadi merah. Tapi sekarang udah oke sih Kak. Oh, udah oke ya? Oke, Mbak Anissa gimana? Cukup Tapi udah atau? cukup
Udah cukup diskusikan. jelas Kak Rani. Oke. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama ya. Semoga membantu. Iya Kak Rani. Oke, mungkin selanjutnya udah ada yang raise hand ya. Kak Fadil, mungkin Kak Fadil boleh kalau mau bertanya, silakan. Terima kasih Kak. Sebelumnya izin tanya Kak. Ya, boleh. Silakan Mas Fadil. Begini, kalau misalnya udah masuk di sesi negosiasi gaji itu, sebaiknya kita ngeriset range-nya itu berdasarkan situasi di perusahaan daerah tersebut atau berdasarkan range posisi yang mau kita ambil, gitu Pak. Posisi job yang mau kita ambil. Gitu. Ini itu saya. Sebaiknya yang mana yang harusnya diambil gitu. Oke, sorry Mas Fadil, aku konfirmasi tadi reflect range-nya itu berdasarkan daerah tempat company tersebut atau posisinya gitu ya? Daerah, ya berdasarkan daerah tempat company-nya tersebut atau berdasarkan posisinya. Gitu. Oke, noted. Oke, nah mungkin ini balik lagi ke poin yang sudah aku paparkan tadi sebenarnya Mas Fadil. Jadi baiknya memang kita riset dulu terkait range salary di posisi yang dilamar seperti apa kayak gitu. Jadi memang apa ya? Karena kan memang yang paling penting adalah terkait job desk-nya yang akan dijalani itu sebanyak apa, seberat apa gitu ya. Bukan terkait daerahnya gitu. Pun kalau untuk terkait daerah itu adalah hal nomor 2 yang bisa didiskusikan. Itu sih menurutku. Jadi again reflect-nya itu berdasarkan posisinya dulu ya menurutku. Baru nanti kalau misalkan memang dari HR masih negosiasi terus dengan alasan mungkin daerah tersebut upah minimumnya sekian gitu ya, atau dengan posisi company tersebut yang memang masih bertumbuh gitu ya, baru berkembang, itu nanti bisa dibicarakan lagi sih, bisa dinegosiasikan lagi. Tapi yang pertama reflect-nya ke posisinya dulu ya. Oke Kak. Makasih ya Kak. Oke, makasih Mas Fadil, semoga menjawab. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat dulu kali ya Kak. Ini ada dari Kak Azan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan interview yang abstrak? Contohnya seperti jika Anda menjadi seorang superhero seperti apa yang Anda pikirkan? Mungkin kayak lebih, ini tuh kalau pertanyaan kayak gitu lebih ke arah psikologi gitu atau gimana ya? Aku juga nih kadang suka ada yang nanya kayak gini, interviewer aku bingung. Oke. Gitu. Iya. Oke, Mas Azan, aku coba bantu jawab ya. Sebetulnya mungkin kalau pertanyaan ini aku nggak pernah menanyakan hal ini gitu ya. Karena biasanya emang ini lebih ke psychological juga gitu ya. Biasanya ada penilaian psikologis gitu ya yang dinilai dari pertanyaan tersebut gitu. Biasanya juga mungkin HRD-nya sudah mempunyai istilahnya modul gitu ya, modul untuk bertanya terkait pertanyaan tersebut. Kalau jawabannya A itu artinya apa, B itu apa, kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi ketika ditanya pertanyaan yang abstrak, namun mungkin pertanyaan itu tidak mengganggu hal personal kalian gitu ya, bisa dijawab aja gitu. Tapi kalau mungkin contohnya pertanyaannya terkait misalkan kamu udah punya pacar belum atau kamu sudah berkeluarga, itu bisa ditanyakan kembali sih ke si interviewernya, Bu, Pak, maaf, relevansi pertanyaan tersebut dengan posisi yang saya lamar apa ya, gitu. Tapi kalau memang pertanyaannya tidak menyangkut hal personal kalian, silahkan dijawab aja gitu. Mungkin juga bisa dijawab dengan nada yang santai juga ya, supaya tidak terlalu kaku juga, gitu sih. Kira-kira Mas Azan kalau ditanya gitu jawabnya apa nih? Penasaran. Mungkin Mas Azan boleh open mic. Ayo mungkin Kak Azan mau coba latihan cara menjawabnya, barangkali nanti bisa dinilai dan bisa tahu nih. Jadi jawabannya kayak gimana yang benar atau koreksinya gitu. Silakan Kak Azan. Oke, mungkin Kak Azan. Oke, mungkin belum ya. Nggak Ya. apa-apa. Coba kalau aku yang jawab kali ya. Boleh, Azra. Oke, misalnya kalau superhero mungkin apa ya? Misalnya aku pilih Spider-Man gitu. Spider-Man.
Oke, pasti akan ditanya juga nih, Iya, kenapa pilih Spider-Man, Azra? untuk alasannya mungkin apa ya? Kayak dia bisa tahu nih kondisi-kondisi tertentu untuk misalnya menyelamatkan diri dia atau orang lain gitu. Jadi dia berpikir cepat gitu. Aku mikirnya kayak gitu saat ini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, biasanya mungkin kalau ditanya soal superhero ini akan ditanya alasannya gitu ya. Kenapa sih kamu milih superhero tersebut gitu? Nah, nanti dilihat tuh gitu. Misalkan alasannya kalau tadi Azra karena bisa bertindak dengan cepat gitu menolong orang. Well, basically sebenarnya superhero semua menolong orang gitu ya. Tapi mungkin untuk jawaban yang lebih tepat kayak misalkan, oh saya suka Spider-Man karena memang itu salah satu tokoh superhero favorit saya sih gitu. Saya cukup ngikutin gitu ya filmnya dari awal sampai akhir dan menurut saya nah di sini mungkin partnya Azra atau teman-teman bisa bring up value apa sih yang teman-teman bisa ambil dari si superhero ini gitu. Misalkan si Spider-Man itu value-nya oh dia itu bisa menyelamatkan permasalahan yang ada di sekitarnya loh gitu. Mungkin contoh-contoh kecilnya gitu, misalkan ada kayak waktu itu ada perempuan jatuh dari gedung gitu ya, itu dia bisa nyelamatin gitu, dan mungkin itu jadi salah satu value yang bisa saya bawa juga nih, mungkin itu juga ada dalam diri saya. Kalau saya itu ketika dihadapkan dalam suatu lingkungan tertentu gitu ya, dan saya punya kapabilitas untuk akan suatu hal gitu, saya tentunya akan berusaha mungkin berbagi gitu atau sharing atau juga mungkin mengajarkan teman-teman yang mungkin butuh bantuan juga gitu sih. Jadi menurutku ketika teman-teman jawab pertanyaan abstrak gitu bisa bring up values apa sih yang bisa teman-teman share gitu dari jawaban teman-teman gitu. Ya nih, BTW aku jadi ingat Kak, dulu pernah ditanya kalau kamu jadi hewan, kamu berharapnya jadi hewan apa? Aku jadi ingat dulu pernah dikasih pertanyaan itu. Oh iya, pernah ditanya gitu juga ya. Iya, Terus kamu jawab apa, Azra? aku jawab apa ya? Kalau nggak salah aku jawab burung. Iya, burung apa kupu Oke. gitu aku jawabannya. I see. Ya itu biasanya emang ada arti psikologisnya sih. Cuman aku juga nggak hafal arti setiap hewan itu apa. Nah, mungkin untuk dari rekruter yang nanya itu, setiap rekruter itu berarti ada penilaian sendiri ya tentang Ya, jawabannya, dan nggak ada jawaban yang pasti benar dan pasti salah. Itu benar nggak sih Kak? iya betul. Karena kan kembali lagi ke personality-nya individu itu seperti apa. Gitu. Oke, ini dari Kak Azan ada statement, tapi saya pernah menjawab saya ingin memiliki kemampuan untuk menciptakan air dengan alasan setiap makhluk hidup membutuhkan air sehingga saya dapat menyediakan salah satu kebutuhan mereka untuk melanjutkan hidup. Kalau dari Ya. Kak Rani penilaiannya gimana? Iya. Keren sih. Oke, bagus kok Mas Azan. Menurut saya jawabannya juga udah tadi ya yang saya mention terkait bring up values apa sih yang bisa kamu ambil dari si superhero itu. Gitu. Oke, thank you Kak Azan dan Kak Rani. Aku Thank jadi you. belajar juga cara jawabnya bervalue gitu ya. Jadi nggak asal jawab. Iya, betul. Nah, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan dari Kak Sally. Terkadang kan saat interview ditanya untuk perihal gaji, baiknya itu untuk jawabnya bagaimana ya, dan kalau semisal ditanya untuk perihal alasan kenapa perusahaan harus menerima kita itu kenapa. Jadi ada dua pertanyaan, Kedua ya. salary dan kenapa nih perusahaan harus hire kamu, mungkin kayak gitu ya bahasannya. Oke, mungkin aku jawab dari pertanyaan kedua dulu, biasanya karena salary ditanyanya di akhir. Oke, kenapa sih kita harus, kenapa perusahaan tersebut harus menerima kamu gitu. Nah, di sini part dimana istilahnya kamu bisa memamerkan value yang kamu punya dan juga kelebihan yang kamu punya itu apa gitu. Misalkan jawabannya mungkin akan seperti ini sih, kayak mungkin saya punya kelebihan A, B, C, D gitu. Misalkan saya punya kelebihan untuk bisa memecahkan masalah dengan solusi yang tepat gitu, dan juga saya mempunyai kemampuan adaptasi yang baik gitu dengan lingkungan baru. Tentunya ini akan bermanfaat juga untuk perusahaan yang saya lamar saat ini gitu sih. Jadi pastikan ketika menjawab tentang kenapa perusahaan harus menerima kamu itu, kamu membawa juga value yang kamu punya gitu, kelebihan yang kamu punya, atau even kamu bisa mention terkait top skills yang memang kamu punya, yang tentunya relevan ya dengan posisi yang kamu lamar gitu sih. Itu yang pertama ya Mbak Shelly. Terus yang kedua adalah
izin bertanya, terkadang kan saat interview ditanya soal gaji ya. Oke, untuk soal gaji ini biasanya memang udah beres setelah ditanyain berbagai macam pertanyaan gitu ya, baru di make sure soal gaji. Nah, untuk gaji sendiri itu baiknya memang tadi ya, pertama riset dulu untuk range salary terkait posisi itu tuh di angka berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian ketika menjawab baiknya memang mention terkait range tersebut gitu. Misalkan baik Bapak atau Ibu, saya sebelumnya sudah melakukan riset terkait posisi ini di market itu seperti apa untuk range salary-nya gitu ya. Maka dari itu saya mengajukan range salary dengan nominal sekian, seperti itu sih. Ataupun kalau memang belum pede nih nyebutin nominal, bisa sebutin dalam bentuk range aja gitu, karena biasanya untuk negosiasi gaji itu akan di situasi yang terpisah sih selain interview gitu. Jadi saat interview teman-teman bisa sebutin range dulu aja kalau memang nyamannya menyebutkan range gitu sih. Karena biasanya kalau interview kita nggak langsung negosiasi gaji ya. Oke, gimana nih Kak Sally? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Untuk teman-teman yang lain, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung atau boleh via chat ya. Mumpung yang tadi aku bilang, masih kita ada waktu nih dan masih membahas seputar interview, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan menjebak mungkin yang pernah teman-teman dapatkan dan bingung cara jawabnya, boleh banget untuk dijelaskan di sini. Jadi nanti kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa jelasin bareng-bareng juga. Silakan teman-teman. Boleh teman-teman. Izin tanya Kak. Boleh, siapa nih namanya? Idela Kak. Oke ya. Ya. Mau tanya Kak, kalau saat interview ditanya mengenai kesibukan saat ini, posisi saat ini kan saya fresh graduate Kak, emang terhitung ya lumayan lah untuk waktunya, ada beberapa bulan itu. Kalau dijawab memang masih aktif mencari pekerjaan, itu apakah nanti akan ada pertimbangan lagi atau dari pihak HR-nya akan timbul pertanyaan, loh kenapa kok nganggurnya lama banget gitu. Apakah akan ada timbul pertanyaan dari HR-nya? Terus yang kedua tanya soal ini Kak, kalau ditanya apakah nanti kamu kalau diterima terus job desk-nya itu ada di luar job desk kamu, apakah nanti respon kamu akan gimana gitu Kak. Soalnya saya pernah ditanya kayak gitu ya, sebagai fresh graduate ya saya bilang aja kalau ya mau kalau pekerjaan itu masih bisa ke-handle dan pekerjaan utama udah bisa selesai gitu Kak. Mohon itu Kak penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Dela untuk pertanyaannya. Mungkin aku bantu jawab pertanyaan yang pertama dulu terkait kalau ditanya nih sekarang fresh graduate gitu ya, lagi aktif cari kerja, itu jawabnya gimana gitu. Memang baiknya nggak apa-apa dijawab aja gitu. Kalau memang saat ini baru lulus dan memang lagi aktif cari kerja gitu. Tapi mungkin di samping itu juga disebutkan kegiatan lain selain aktif cari kerja itu apa. Mungkin ada personal development yang dilakukan gitu, atau mungkin ada hobi yang lagi ditekuni juga nggak apa-apa gitu. Misalkan kayak mungkin personal development yang lagi mungkin di samping itu ada hal lain yang saya lakukan gitu. Mungkin kayak ikut bootcamp gitu, atau ikut webinar seperti sekarang ini gitu ya untuk pengembangan diri. Jadi basically adalah menyebutkan kegiatan lain selain tadi ya lagi aktif cari kerja gitu. Nah biasanya HR pun akan tahu kok, di CV kan juga tertera gitu ya. Kalau memang fresh graduate, oh ya wajar memang saatnya lagi aktif cari kerja juga gitu. Tentunya nggak akan bertanya yang sangat mengintimidasi gitu ya Mbak Dela. Jadi kalaupun nanti ditanya, biasanya akan ditanya sih saat ini lagi proses di company mana aja gitu. Kalaupun memang Mbak Dela merasa itu nggak nyaman gitu pertanyaannya, mungkin bisa dijawab aja di company dengan industri apa gitu, tidak usah disebutkan nama company-nya gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi soal di luar job desk kira-kira mau ngerjain atau enggak. Nah tadi sebenarnya Mbak Dela udah share jawabannya dan itu udah tepat banget.
Jadi ketika memang kita ditanyain nih, kalau misalkan kamu ada job desk di luar kerjaan kamu mau mengerjakan atau enggak gitu. Nah, jawaban yang pertama adalah teman-teman bisa jawab terkait prioritas pekerjaan pertama teman-teman gitu ya. Jadi main job-nya apa gitu. Oke, kalau saya sebagai orang yang memang nanti akan mengerjakan hal ini, saya tentunya akan mengerjakan hal tersebut lebih dahulu gitu. Karena memang secara title dan juga job desk utama saya adalah hal tersebut. Tapi saya juga tidak menutup kesempatan jika saya diberikan job desk tambahan yang tentunya pasti akan bermanfaat juga nih untuk pengalaman saya di company ini gitu. Saya mungkin juga betul bisa menyelesaikan dan memprioritaskan job desk utamanya dulu ya di samping job desk yang lain. Gitu. Semoga menjawab Mbak Dela. Iya, menjawab Kak. Makasih ya Kak Kami. Iya, sama-sama. Nah, aku jadi kepikiran nih Kak, mungkin biasanya nih kalau di selesai akhir sesi interview gitu ya, biasanya rekruternya suka tanya, ada yang mau ditanyain nggak gitu. Nah, semisal dari kita, kayak sebenarnya tuh udah cukup jelas nih, udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan gitu. Sebenarnya dari pihak rekruter itu apakah ada penilaian tersendiri Kak, kalau misalnya si kandidat ini udah nggak mau nanya gitu? Iya, biasanya aku pertama menilai dari cara komunikasinya dulu sih Azra, gitu. Gimana cara dia ngobrol, cara dia mengelaborasi jawabannya, gitu. Kalau memang misalkan jawabannya itu cukup mengcover gitu ya pertanyaan yang aku ajukan, tentunya itu sebenarnya udah jadi nilai yang cukup nilai plus juga gitu. Kalaupun memang pada akhirnya dia tidak menanyakan hal apapun, tapi biasanya aku akan menanyakan 2 kali, apakah sudah clear atau ada yang mau ditanyakan lagi gitu. Itu biasanya aku akan nanyain 2 kali sih gitu. Takutnya mungkin dia masih ada yang ditanyakan tapi ragu gitu ya. Atau mungkin karena dia saking gugupnya jadi bingung nih mau nanya apa gitu. Gitu sih. Tapi mungkin tips dari aku, kalaupun teman-teman bingung mau tanya apa gitu ya, mungkin bisa tanya soal ini sih. Aku biasa soal testimoni gitu. Jadi kan si HRD itu atau rekruter itu udah kerja lama tuh di company itu. Mbak atau Mas, boleh nggak ya saya bertanya nih terkait mungkin pengalaman kali ya atau testimoni suka dukanya bekerja di company ini tuh apa sih menurut Mbak dan Mas gitu. Aku bisa nanya itu sih. Dan aku juga sebagai kandidat jadi bisa lebih menilai company yang aku tuju ini tuh company yang tepat nggak sih gitu. Meskipun mungkin nanti HRD-nya juga akan bilang yang bagus-bagus dan baik-baik gitu ya. Tapi biasanya dari situ kita bisa memfilter dan menyaring. Gitu. Itu dia ya, kita akhirnya bisa dapat satu pertanyaan yang biasanya Kak tanyakan ya. Mungkin nanti kalau kita lagi di tahap itu, kita bisa coba menilai perusahaan yang sedang kita lamar itu mau pertanyaan itu gitu ya. Jadi ada gambaran gitu. Mungkin selain pertanyaan seputar posisi, tapi kita pertanyaan seputar gimana budaya kerja atau mungkin lingkungan kerjanya itu bisa gitu. Oke. Aku mau ingetin juga nih untuk teman-teman boleh untuk isi link absen ya, karena nanti itu sebagai pengiriman sertifikat dan juga materi webinar pada sore hari ini. Dan ada sosial media Solaret juga, teman-teman bisa follow dan bisa lihat ada beberapa event yang akan kita jalankan juga. Dan ada Ramadan, itu tentang belajar data analis, jadi nanti teman-teman bisa klik linknya atau bisa langsung daftar di situ dan join ke Discord community kita. Oke, kalau gitu nih kita masih ada waktu. Saya kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin mau apa ya basic practice sedikit lah seputar interview, misalnya kalian tanya nih, terus teman-teman jawab gitu. Boleh aja gitu kan. Ada yang mau coba latihan mungkin 3 pertanyaan aja nggak apa-apa dari Karani. Kalau ada yang mau coba, ayo dong, ayo boleh banget. Mumpung kita boleh banget. Apa ya masih ada waktu dan biasanya nih kalau setelah bulan Ramadan, setelah bulan puasa tuh aku apa ya suka denger rumornya tuh banyak lowongan gitu. Itu bener nggak sih Kak? Iya biasanya ambil THR terus pada resign gitu ya. Jadi kebuka lowongan gitu. Iya. Di beberapa kondisi company tertentu itu umum terjadi sih sebenarnya Azra gitu. Atau biasanya juga mungkin karyawannya udah
periode bekerja udah lama gitu ya dan cari kesempatan baru gitu. Karena kan mungkin kalaupun company itu biasanya nggak ada bonus gitu, biasanya karyawan itu nungguin THR-nya dulu nih gitu, terus baru resign gitu sih. Sering terjadi tuh teman-teman, makanya yuk mumpung di sini kalau ada yang mau coba latihan interview 1 atau 2 orang boleh aku kasih kesempatan kalau mau latihan. Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin ada pertanyaan dari Kak Yazid. Kalau interviewernya cenderung serius dan kita menjadi nervous, gimana cara mengatasinya ya, Kak? Oke, itu pasti susah banget ya ngadepin situasi kayak gitu. Kayak rasanya kayak sidang skripsi gitu mungkin ya. Oke, kalau tips dari aku sebenarnya ini sih, ketika misalkan lagi proses building rapport ya, atau lagi basa-basi dulu. Nah, itu teman-teman bisa untuk mencairkan suasana gitu ya, untuk kayak lebih kelihatan akrab lagi, mungkin bisa langsung bertanya balik gitu. Misalkan tanya nih, kamu apa kabar? Misalkan, iya saya baik Bu gitu. Nah, teman-teman langsung tanya juga aja ke interviewernya, kalau Ibu kabarnya gimana? Kayak gitu. Ya intinya menurutku ya, ketika interview itu akrab gak apa-apa. Katanya mungkin kayak so akrab, tapi jangan sampai berlebihan gitu sih. Tapi kalau misalkan terkait interviewernya serius dan kitanya jadi nervous gitu ya, mungkin itu tadi sih, sebisa mungkin kita bisa menjawab pertanyaannya dengan tidak bertele-tele gitu sih. Jadinya kalau misalkan nanti bertele-tele, kamu jadi kemana-mana gitu kan jawabnya. Misalkan ditanya A, langsung jawab aja B gitu. Itu kalau udah mepet banget, gak kepepet banget ya, memang kondisinya kamu nervous dan interviewernya, karena interviewernya pembawaannya sangat serius. Gitu sih. Oke, gimana Kak Yazid? Atas jawabannya. Mungkin Kak Yazid lagi mengalami atau sedang atau pernah mengalami itu gitu ya? Itu wajar banget sih. Iya, wajar banget. Wajar banget. Tapi sebisa mungkin kembali lagi ya ke diri kita, mungkin ditanamkan juga bahwa sesi interview ini yang aku akan jalanin itu ya anggaplah seperti sesi diskusi gitu. Terus sebenarnya yang paling penting ketika kita dalam proses rekrutmen itu setelah interview atau mungkin akan menghadapi interview, selalu positive affirmation sih paling penting, bahwa ya kamu bisa melewati interview itu kayak gitu. Mungkin kamu jadi nervous karena sebelumnya kamu memikirkan banyak hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu sih. Dan biasanya kalau nervous juga apa ya, pembawaan kita terus cara kita ngomong juga jadi enggak kurang maksimal gitu ya, jadi coba dilepas aja kita. Jadi preventifnya sebenarnya itu sebelum interviewnya sih gitu. Tetap ngasih positive affirmation ke diri kita gitu ya, jangan terlalu mikir banyak hal gitu yang mungkin jadinya negatif thinking, dan akhirnya malah jadi bikinnya saat hari H. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain nih, mungkin aku mau nanya lagi deh ke Kak Rani. Untuk misalnya online interview gitu ya Kak, tahu nih dari rekruternya itu nggak nyalain kamera gitu. Posisi kita tuh sebagai kandidat kadang dilema ya, nyalain apa enggak ya. Terus satu sisi kita juga kadang kalau dinyalain nervous gitu. Baiknya itu dinyalakan kah atau mengikuti si interviewernya nih, nggak nyalain jadi nggak nyalain juga deh gitu orang. Nggak nyalain gitu, kenapa aku nyalain gitu. Karena kadang suka ada tuh pikiran kayak gitu kan dari sharing-sharing gitu. Baiknya kayak gimana sih Kak kalau kayak gitu? Oke. Kalau aku selalu menempatkan diriku itu yang sebagai tamu gitu, dan aku butuh nih untuk ngobrol sama si interviewernya kayak gitu sih. Jadi aku pasti kalaupun memang si interviewernya nggak nyalain kamera, aku sih nyalain kamera ya gitu, karena ya again gitu, itu menurutku itu sebuah nice gesture gitu ya sebagai seorang kandidat gitu ya, untuk menghargai diri dia sendiri gitu ya, kalau oh saya itu beneran serius loh gitu, sampai even saya nyalain kamera nih di interview ini gitu. Dan juga si interviewer akhirnya bisa menilai gitu bahwa oh oke, kelihatan nih dari cara dia berbicara, mimik muka dia kan juga bisa dinilai ya, terkait saat interview itu seperti apa
Itu sih Azra menurutku. Jadi baiknya menurutku ya tetap nyalain aja untuk kameranya gitu sih. Oke, jadi ada nilai plus juga gitu ya, dan si Betul. viewernya jadi kenal kita, oh kandidatnya kayak gini pembawaannya gitu. Bener banget, jadi bisa ajang kenalan juga gitu kan dengan kandidatnya. Oke, jadi tipsnya teman-teman kita ya sebagai yang tamu gitu ya tetap nyalain kamera aja supaya kita juga setidaknya dari pihak interviewer bisa tahu kita, bisa kenal kita kayak gitu. Oke, Betul. kita masih punya banyak waktu dan kebetulan juga sudah ada peserta Kak Johan ya, itu mau coba latihan interview nih. Mungkin aku mau allow dulu Kak Johannya. Oke. Sorry, ini kayak keputus deh tadi. Halo, tes. Kedengaran suaranya? Oh, oke. Udah Halo Kak kedengeran. Johan. Ya, Oke, halo halo. Mas Johan. Iya, Ya. halo. Oke, mungkin sekarang nih boleh nih kita coba simulasi interview gitu ya. Beberapa Boleh. pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti di akhir misalnya Kak Johan ngerasa ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan, cara jawab dan lainnya boleh silakan. Oke, silakan Kak Rani dan Kak Johan. Oke, mungkin 3 pertanyaan dulu aja ya, Ya. Mas Johan. Oke, mungkin kita simulasinya ke interview beneran ya. Ya. Oke, selamat sore Mas Johan. Ya, selamat sore ya. Apa kabar? Ya, baik, sehat. Baik ya. Lagi Ya. di rumah? Ya, sekarang lagi di rumah saya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya udah mau ngeluangin waktunya buat ketemu kita sore hari ini. Salam kenal juga Mas Johan. Aku bisa dipanggil Rani dari HR Stockfit Bibit, bagian recruitment and employer branding. Mungkin saat ini kita menginvite Mas Johan memang karena kita tertarik nih dengan profilnya gitu ya, dan interest juga pengen ngobrol-ngobrol gitu sore ini, mungkin bisa saling sharing juga gitu ya, dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang aku ajukan juga. Dan dari Mas Johan kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh banget ya. Ya. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa, Mas Johan bisa memperkenalkan diri dulu dan bisa menceritakan sedikit nih mengenai pengalamannya. Oke, baik, terima kasih buat Kak Rani atas kesempatannya. Nama saya Johan. Saya lulusan dari Universitas Brawijaya. Jadi saya baru saja lulus dan sekarang saya adalah seorang fresh graduate yang sekarang sedang aktif mencari kerja. Saya ingin melamar ke posisi data analis karena saya merasa saya memiliki kemampuan dan minat untuk menganalisa suatu masalah gitu. Jadi untuk itu saya sudah mengambil beberapa kursus online gratis untuk mengenai data analis gitu. Oke, terima kasih Mas Johan untuk jawabannya. Mungkin aku pengen langsung tanya nih, tadi kan memang Mas Johan tertarik nih dengan posisi data analis yang lagi kita open saat ini. Mungkin boleh ceritain Mas pengalaman atau mungkin project yang pernah dikerjakan terkait data analis yang pernah Mas Johan kerjakan gitu? Oke, terima kasih. Jadi saat pertama itu saya mengenal data analis itu saat saya mengerjakan skripsi saya. Jadi saya menganalisa data pengukuran gas napas. Jadi dari gas penapasan itu diukur menggunakan suatu alat. Nah, hasil pengukurannya itu saya analisa apakah ada korelasi antara konsentrasi gas penapasan dengan umur gitu. Itu pertama. Lalu setelah itu saya mencari course lagi, saya menemukan course Google Data Analytics. Jadi dari situ saya mempelajari beberapa hal, mulai dari Excel, lalu ada SQL, Tableau, dan lalu ada bahasa R dan ada proyek akhirnya juga. Nah, untuk proyek-proyek yang sedang saya kerjakan, yang sudah saya kerjakan, saya sudah mencoba membuat visualisasi data menggunakan Tableau. Jadi saya sudah membuat uh, 3 proyek visualisasi data menggunakan Tableau. Ada visualisasi data COVID, lalu visualisasi data sales dan apa
dan revenue hotel sales gitu. Terus setelah itu saya juga mengambil kurs gratis dari Kaggle. Jadi dari Kaggle itu saya ngambil ada kurs mengenai SQL, visualisasi data menggunakan Python, dan juga SQL, Python, dan juga eh, analisa data menggunakan Python gitu. Oke, noted. Oke, apa sih Mas Johan akhirnya yang membuat Mas Johan tertarik banget gitu ya dengan data analisis gitu? Karena kan data analisis itu cukup kompleks ya, dan banyak technical things yang perlu dipelajarin juga gitu. Tapi apa sih mungkin menurut Mas Johan hal yang bikin Mas Johan sangat tertarik gitu dengan data analis atau data analytics? Ya, terima kasih. Jadi selama kuliah saya di selama kuliah itu saya ada pelajaran mata kuliah praktikum. Jadi di mata kuliah praktikum itu saya dari data itu. Jadi di praktikum itu saya biasanya mengambil beberapa pengukuran, dan dari pengukuran itu kan ada jadinya kan data ya. Nah, dari data itu kami para mahasiswa itu biasanya harus menganalisa apakah data itu sesuai dengan teori atau tidak. Nah, bagian menganalisanya itu, menulis analisa itu yang saya sukai gitu. Jadi saya suka bekerja dengan angka, lalu grafik, lalu mengambil kesimpulan dari data itu. Itu yang saya sukai dari analisa data. Lalu setelah kuliah itu sampai semester akhir itu saya mendapatkan kesempatan dari dosen saya untuk mengerjakan topik itu tadi, menganalisa data pengukuran gas pernapasan. Dan setelah itu saya juga berkesempatan untuk mendapatkan kurs gratis dari Google itu tadi, dari Google Data Analytics itu. Itu yang membuat saya berpikir, oh ini kayaknya kesempatan buat saya untuk berkarir, karena saya punya kesempatan itu tadi dari skripsi dan juga dari kurs Google itu. Oke, noted. Oke, makasih ya Mas Johan udah mau menjawab. Mungkin terakhir nih Mas, pertanyaan dari aku. Kalau dari Mas Johan sendiri ya, apa sih kelebihan kelebihan dan juga kekurangan yang Mas Johan punya gitu? Dan mungkin kalau dari segi kekurangan, pasti kan ada yang pengen diimprove ya ke depannya. Kira-kira apa sih yang pengen Mas Johan improve? Oke. Jadi kalau ditanya kelebihan kekurangan itu, hal pertama yang di pikiran saya itu adalah kemampuan komunikasi saya dulu. Jadi dulu itu ada 2 orang yang pernah menegur saya. Pertama itu dosen saya, dan kedua kakak tingkat saya itu yang bilang, "Jo, kamu nih harus lebih percaya diri," gitu. Percaya diri, harus lebih banyak ngobrol dengan orang lain. Nah, akhirnya dari situ saya mencoba untuk mengambil kursus public speaking. Nah, jadi saya selalu mencoba untuk memperbaiki diri saya dengan belajar hal-hal yang saya kurang bisa, itu dalam hal ini kemampuan komunikasi tadi. Lalu kelebihan lainnya, waduh, saya belum siap, Kak. Nggak apa-apa, coba Mas, no worries, tenang. Coba mikir dulu aja boleh. Mungkin pernah dapat feedback dari teman gitu. Kira-kira apa sih yang Mas Johan itu cukup dapat apresiasi nih dari teman-teman gitu, atau dari dosen gitu ya? Mungkin dari segi skills-nya, apa-apa. Jadi kelebihan. Oh ya, kalau dari segi skill, saya ini orangnya saya ini orang yang yang suka
membuat sesuatu ya mungkin. Itu mungkin bisa jadi satu kelebihannya. Jadi selain di bidang data analytics ini, saya juga punya hobi lain, yaitu saya suka membuat video dan foto. Jadi selama mencari pekerjaan ini, saya juga ikut lomba-lomba video. Jadi saya sudah membuat beberapa video. Lebih tepat, saya sudah membuat 2 video untuk ikut 2 lomba itu. Jadi saya suka membuat hal-hal yang khusus konten gitu yang khususnya di bidang kreatif. Mungkin itu. Oke, nice. Oke. Mungkin dari aku sih pertanyaan itu aja, Mas Johan. Terima kasih sudah menjawab. Ya, terima kasih. Oke, berarti ini aku langsung ngasih feedback aja ya, Azra. Iya. Azra masih ke-mute? Iya, sorry. BTW, aku tadi sengaja matiin kamera ya, supaya berasa Apa? view-nya nih sama Kak Rekruternya langsung. Boleh, Karani langsung dikasih feedback aja. Apa yang harus Oke, Mas Johan. Sebelumnya thank you ya udah mau simulasi sama aku. Oke, tadi overall Mas Johan udah cukup bagus sih. Mas Johan cukup bisa menjelaskan gitu ya terkait tadi pengalamannya dan juga proyek-proyek yang pernah dikerjakan seperti apa. Aku tahu itu pasti agak lumayan susah untuk mengingat-ingat proyeknya gitu ya pernah dikerjakan seperti apa. Tapi Mas Johan tadi udah bisa menyampaikan dengan baik. Cuman mungkin terkait artikulasi dan juga komunikasinya bisa lebih smooth lagi aja gitu ya. Jadi tadi memang agak sedikit masih ada silent moment-nya gitu ya, nggak apa-apa, it's okay, karena butuh berpikir juga gitu ya untuk menjawab suatu pertanyaan. Tapi tadi mungkin aku nulis beberapa notes nih dari hasil interview kita gitu ya. Tadi untuk yang pertama, saat aku mempersilahkan Mas Johan untuk memperkenalkan diri gitu, mungkin tadi ada satu part yang ketinggalan. Tadi Mas Johan langsung memperkenalkan diri gitu. Mungkin sebelum memperkenalkan diri, Mas Johan bisa berterima kasih dulu gitu dengan si interviewernya gitu, bahwa sudah diberikan kesempatan hari ini buat ketemu gitu, untuk berdiskusi dan juga untuk interview hari ini. Jadi bisa sapa lagi interviewernya dan juga mengucapkan terima kasih gitu ya. Baru Mas Johan bisa memperkenalkan diri gitu. Terus tadi juga di setiap pertanyaan Mas Johan juga udah bagus, udah menyampaikan terima kasih buat pertanyaannya juga gitu. Menurutku itu juga salah satu poin penting juga karena kan pasti dinilai nih apakah dia mendengarkan pertanyaannya atau enggak gitu ya. Jadi mengucapkan terima kasih di akhir setelah diberikan pertanyaan itu juga bagus. Terus juga tadi Mas Johan juga udah menjelaskan nih dari pengalaman sebelumnya yang relate dengan data analis itu seperti apa sih gitu. Tadi kan Mas Johan menjelaskan tuh ya proyek-proyek waktu di kampus seperti apa sebagai mahasiswa gitu. Itu sudah dikorelasikan dengan dengan job data analis itu seperti apa gitu. Nah, tapi mungkin tadi di bagian saat aku tanya soal kenapa nih tertarik dengan data analis gitu ya, Mas Johan bisa menjelaskan terkait skills yang dipunya gitu, yang akhirnya membuat Mas Johan tertarik dengan posisi tersebut gitu. Ini suaraku jelas nggak ya? Maaf tadi menjelaskan apa, skill atau apa? Oh oke, terputus ya. Hujan di sini, hujan. Oh hujan, oke. Iya tadi kan aku sempat tanya ya Mas soal kayak kenapa sih Mas Johan akhirnya tertarik gitu dengan data analis atau data analytics gitu. Tadi kan Mas Johan udah ngejelasin tuh soal pengalaman dan korelasi project sebelumnya gitu. Mungkin aku bisa menambahkan nih bahwa Mas Johan mungkin bisa menjelaskan terkait skills yang dipunya yang akhirnya membuat Mas Johan tertarik gitu dengan posisi tersebut gitu. Misalkan Mas Johan itu skills-nya adalah confident untuk bisa menghitung gitu, atau confident dengan angka-angka juga gitu. Atau mungkin skills yang lain adalah analisisnya itu mungkin cukup detail gitu ya, atau mungkin Mas Johan menguasai rumus-rumus Excel gitu. Itu juga bisa di-mention gitu ya. Dan mungkin penambahan juga ini bisa ditambahkan ketika ditanya kenapa tertarik posisi tersebut, bisa menambahkan nih terkait proyeksi atau projection terkait posisi itu tuh ke depannya akan seperti apa gitu. Bahwa mungkin mungkin data analis ini jadi salah satu posisi yang menjadi aspirasi karir saya gitu, karena saya merasa bahwa data analis ini sangat dibutuhkan di market saat ini.
disertai alasannya juga kenapa gitu sih. Itu mungkin akan jadi nilai plus juga ya, karena cukup kompleks penjelasan terkait kenapa kamu tertarik dengan data analis. Terus juga tadi saat menjelaskan soal kelebihan dan kekurangan, saran aku Mas Johan bisa reflect lagi gitu ya, mungkin bisa merenung lagi kira-kira kelebihan dan kekuranganku itu apa, terus bisa di breakdown dan di list lagi ya, gitu supaya nanti ketika menjawab tidak bingung gitu ya, dan instead of akhirnya hanya menyebutkan kekurangannya aja gitu, kita juga harus bisa menyebutkan kelebihan kita gitu ya, apa sih yang membuat akhirnya kita pantas gitu untuk di posisi tersebut gitu. Tadi kan Mas Johan menjelaskan soal Mas Johan punya hobi gitu ya untuk membuat sesuatu terkait videografi gitu ya kalau nggak salah, dan tadi konten-konten kreatif gitu. Mungkin itu bisa ditambahkan juga bahwa Mas Johan itu punya kelebihan dalam segi visualisasi yang cukup baik gitu. Visualisasinya cukup baik sehingga sehingga mempunyai hobi gitu ya untuk membuat konten kreatif gitu. Nah, visualisasi yang cukup baik ini sebenarnya juga berguna nih untuk data analis gitu, karena kan bisa data analis itu membuat visualisasi ya di dashboard, baik dengan Tableau kayak gitu kan, atau mungkin dengan Excel juga gitu. Jadi ini salah satu kelebihan yang bisa disebutkan juga sih, korelasi kelebihan Mas Johan dengan pekerjaan data analis gitu. Itu sih dari aku. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi pertama soal artikulasi, terus ya, memang kalau artikulasi ya problem saya memang itu sih di artikulasi itu. Dari gimana ya caranya biar nggak, entah mungkin karena gugup atau kurang latihan kali ya. Ya, Kenapa gimana betul. caranya ya Kak? Kuncinya latihan sebetulnya Mas Iya. Johan. Bisa latihan depan cermin sebenarnya. Ya, jadi sebelum hari H interview bisa latihan depan cermin sih gitu. Ngomong aja sendiri gitu, kayak nanya sendiri, jawab sendiri, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi seenggaknya otak kita membuat skema gitu, apa sih yang akan, atau template gitu ya, apa sih yang akan kita jawab ketika ada pertanyaan tersebut gitu. Ya, mungkin itu aja sih Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rani buat Terima kesempatannya. kasih, good luck ya Mas Johan. Ya. Terima kasih Kak Johan sudah berpartisipasi. Good luck. Oke, Kak Rani, mungkin selanjutnya ada satu lagi nih ya yang mau latihan interview. Boleh. Dulu. Oke, halo Kak Tiffany. Iya, halo Kak. Suaraku masuk ya? Iya, Halo. suaranya masuk. Bentar, aku on cam dulu. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Halo Mbak Tiffany. Halo Kak Rani. Iya, halo. Iya. Aku manggilnya Tiffany ya? Mbak Tiffany Boleh, gitu? boleh Tiffany, boleh Fani Kak. Oke. Jadi mau ini ya, simulasi interview ya kita ya? Iya Kak. Oke, relax aja ya, karena kan simulasi nih, relax aja. Aku mungkin Oke. akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan nanti ya. Kita mulai ya. Boleh Kak. Oke, selamat sore Mbak Tiffany. Iya, selamat sore Kak Rani. Iya, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah menanyain kabar aku. Mbaknya gimana juga? Kabarnya baikkah? Iya, aku baik juga. Terima kasih sudah bertanya ya. Oke, Oke, Mbak. terima kasih juga udah mau hadir di kesempatan interview kali ini. Senang banget bisa ketemu Mbak Tiffany. Dan untuk interview hari ini nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga ya Mbak ya. Jadi mungkin dari aku dulu akan menanyakan beberapa hal ke Mbak Tiffany ya. Gitu. Dan nanti di akhir sesi kalau dari Mbak Tiffany ada yang mau ditanyakan juga dipersilahkan ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai dari Mbak Tiffany, bisa memperkenalkan diri dulu dan bisa cerita sedikit mengenai background-nya atau pengalamannya seperti apa.
Oke, baik. Terima kasih Kak Rani. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih juga kepada Kak Rani sudah menghubungi aku dan memberikan kesempatan aku untuk bisa mengikuti interview pada sore hari ini juga. Oke, baik. Untuk perkenalan diri, pertama nama aku Tiffany Agustiranti, biasa dipanggil Fani atau Pani, asalnya dari Jakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan di S1 Teknik Informatika Universitas Paramadina. Saat ini minat berkarirnya itu di bidang dunia industri kreatif dan teknologi seperti UI UX design, big data analis, digital marketing, di mana aku aktif di beberapa kegiatan dan organisasi yang berhubungan dengan hal tersebut, di mana hal itu tetap aku lakukan dengan fokus, bisa lulus mata kuliah dengan baik, dan juga aku ini senang dengan hal-hal baru, cepat beradaptasi, dan di mana hal tersebut itu selaras dan bisa berkontribusi untuk bidang apapun. Aku juga memiliki hobi di bidang fotografi dan editing, di mana aku senang untuk mengupload beberapa konten foto, gambar atau video di sosial media dan blogger aku sendiri. Itu sih Kak, untuk perkenalan diri aku. Oke, terima kasih Mbak Tiffany untuk perkenalannya dan udah mau share sedikit mengenai background-nya. Berarti saat ini masih aktif di kuliah juga ya? Iya, betul. Saat ini di semester 6. Oke. Nah, mungkin pengen tanya nih Mbak Tiffany, dari Mbak Tiffany sendiri, kenapa sih tertarik pengen coba apply di perusahaan kami gitu ya, dan di posisi ini? Oke, mungkin kenapa aku tertarik di perusahaan ABC punya Kak Rani gitu kan. Pertama itu mungkin kalau dilihat dari segi perusahaan Kak Rani sendiri gitu kan, reputasinya itu bagus dalam bidang pemasaran dan periklanan atau semacam di bidang dalam tentang perdesain atau di bidang desainer gitu. Dan untuk juga yakin untuk aku untuk bisa berkarir di perusahaan kakak gitu, di perusahaan ABC. Terus juga aku punya skill seperti basic understanding untuk programming, desainer, dan juga beberapa tools yang emang cocok untuk di posisi tersebut dan di perusahaan tersebut untuk mengisi posisi atau sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan juga mungkin aku juga reach out sedikit dan mencari tahu tentang perusahaan ABC, tentang budaya kerja di perusahaan tersebut sangat baik untuk bisa jadi tempat yang tepat bagi aku untuk bisa mengembangkan diri. Itu sih Kak. Oke. Mungkin sebutkan juga nih terkait project yang pernah dikerjain Mbak Tiffany yang mungkin relate dengan pekerjaan yang dilamar ya. Oke, mungkin untuk beberapa proyek aku pernah, yaitu pertama dari segi dari pengalaman aku sendiri, aku pernah waktu itu magang di BPPK Kementerian Keuangan sebagai UI UX intern, di mana untuk di posisi tersebut aku mengerjakan proyek tentang redesign web KLC, yang di mana di dalam proyek tersebut aku memberikan semacam dari segi define, idea, prototype, terus juga sampai ke research, sampai prototyping, wireframe, serta usability. Jadi di dalam pengalaman tersebut aku sudah membrainstorming tentang redesign web tersebut dan bisa menghasilkan suatu redesign web yang nantinya bakal dipergunakan untuk di perusahaan tersebut gitu. Dan juga aku juga berpengalaman sebagai desainer Nova Club di Paragon dan terus yang digunakan adalah Photoshop dan Canva untuk bisa membuat desain visual dan bisa mendapatkan engagement 1000 likes, comments, and shares. Itu sih Kak. Oke, nanti tadi Mbak Tiffany menyebutkan beberapa tools nih yang biasa dipakai gitu ya, untuk ketika mengerjakan project. Mungkin ada nggak sih Mbak tools yang memang saat ini belum kesampaian untuk dipelajari dan pengen banget dieksplor, atau saat ini masih lagi dieksplor gitu ya? Untuk saat ini aku masih mengeksplor di tools beberapa untuk desain sih, seperti Adobe Illustrator, karena kan waktu itu aku masih basic ya, dan emang waktu itu sempet nggak kepegang lagi gitu untuk tools Adobe Illustrator-nya. Jadi mungkin untuk tools tersebut sedang aku lagi pelajarin juga, dan mungkin ada beberapa tools baru untuk di bagian programming juga, kan aku karena bidangnya juga tertarik di bidang industri teknologi juga gitu. Mungkin untuk di tools Flutter aku lagi mencoba untuk belajar juga gitu sih. Oke, kalau boleh tahu belajarnya otodidak atau ikut bootcamp atau course? Untuk aku sendiri belajarnya itu di mix sih. Aku
Aku sebenarnya prefer otodidak, tapi kadang kalaupun aku nggak bisa, aku bisa cari via YouTube atau via search Google dari aku pribadi sendiri gitu. Tapi kalau untuk bootcamp mungkin ada beberapa bootcamp yang gratis yang sudah aku coba ikutin, kayak misalkan di beberapa bootcamp kan kayak ada Revoyu tuh kan, ada mini bootcampnya gitu kan untuk yang bisa diikutin. Nah mungkin kalau untuk bootcamp sendiri aku pernah sih ngikutin, cuman mungkin sekedar untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu yang ada di beberapa bootcamp itu untuk bisa mengembangkan skill aku, itu sih Mbak. Oke, oke. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan desain, mungkin kan Mbak Tiffany ada beberapa project yang berkaitan dengan desain juga ya, Mbak ya. Nah, biasanya mungkin salah satu hambatan yang dialami ketika kita mendesain sesuatu adalah istilahnya idea blockers gitu, atau kita kehabisan ide nih buat ngedesain sesuatu gitu, atau memberikan referensi terhadap suatu desain gitu. Kalau dari Mbak Tiffany sendiri, pernah nggak sih ngalamin itu, dan kalaupun pernah, biasanya overcome-nya atau solusinya yang Mbak Tiffany lakukan seperti apa ya? Kalau untuk aku sendiri itu sih melihat dari itu sih, kenapa aku mentok di suatu ide gitu. Mungkin kalau untuk di posisi tersebut, mungkin aku melihat dulu nih, kenapa aku bisa mentok di suatu ide, atau mungkin aku terlalu yang monoton aja untuk ide desainnya, atau emang aku yang kehabisan referensi gitu kan. Nah mungkin aku melihat dulu situasi aku sendiri itu, kenapa aku situasinya mentok atau idea blocking gitu kan. Nah mungkin yang kedua, dari situasi tersebut aku cari referensi lebih lagi, atau aku mencari beberapa benchmarking untuk bisa nge-research untuk beberapa konten atau ide desain aku gitu kan. Jadi di dalam research plan tersebut aku kayak susun nih, oh mungkin untuk beberapa benchmarking aku bisa nih untuk ATM atau amati, tiru, modifikasi gitu kan. Nah mungkin di benchmarking tersebut aku udah dapet nih nanti beberapa referensi yang bakal buat aku bisa mengidealisasi untuk konten yang mau aku buat atau aku upload gitu sih. Jadi mungkin kalau aku melihat situasi dulu kenapa aku bisa idea blocking, terus yang kedua aku research, terus yang ketiga tuh aku eksekusi untuk benchmarking atau research, baru nanti aku mengambil keputusan dari hasil beberapa research tersebut. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Tiffany untuk jawabannya. Mungkin terakhir nih Mbak, dari aku mau tanya, kalau dari menurut penilaian Mbak Tiffany gitu ya, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Mbak Tiffany? Mungkin aku terima kasih Kak ya. Mungkin aku dimulai dari kekurangan aku sendiri dulu ya. Yang pertama mungkin untuk kekurangan sendiri itu aku mudah ke distraksi. Jadi hal tersebut tuh kayak berimbas utamanya di mana aku tuh misalkan aku bekerja dalam waktu yang lama. Nah, mungkin kalaupun nanti aku ke distract sama hal yang lama tersebut, gimana sih cara aku mengatasi kedistrakannya aku tersebut gitu. Mungkin aku mencoba break dulu sementara untuk hal-hal yang buat aku distract itu. Misalkan kayak aku untuk mencoba untuk ke distract-nya itu, aku mungkin bisa mendengarkan musik sambil bekerja sehingga pekerjaan aku lebih fokus dan bisa lebih produktif. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, untuk kekurangan aku sendiri, aku terlalu overthinking sama perfeksionis, dan terkadang tuh aku juga suka anxiety di mana aku tuh suka mengembangkan maunya tuh yang benar-benar harus banget perfect gitu. Jangan sampai ada miss atau kesalahan gitu. Itu sih yang kedua, dan mungkin untuk buat memaksimalkan kekurangan aku ini ya, di kekurangan aku yang kedua ini yang terlalu overthinking dan perfeksionis, mungkin bisa dimaksimalkan dari hasil kerjaan aku yang mungkin sangat berhati-hati supaya tidak ada miss atau semacam kekurangannya, dan juga cermat, teliti, sama fokus sih, sehingga kerjaan itu bisa menjadi sesuatu yang valuable gitu sih. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Tiffany untuk jawabannya ya. Terima kasih juga Kak atas kesempatannya. Mungkin segitu dulu dari aku. Terima Iya, kasih. terima kasih. Terima kasih Kak Tiffany sudah mau berpartisipasi di simulasi interview ya. Oke, berarti aku langsung kasih feedbacknya ya. Oh iya belum ya. Oke, sorry. Boleh kalau Nggak apa-apa. Oke.
Oke, jadi overall tadi untuk simulasi interviewnya Mbak Tiffany udah cukup bagus ya. I think udah cukup prepare juga. Kayaknya udah banyak latihan ya. Udah banyak Tapi latihan. aku sempat beberapa kali dapat interview sih, Kak. Oh, oke, good. Iya, mungkin ketika memang sudah melewati suatu interview, Mbak Tiffany, ada baiknya kalau saran dari aku tetap berlatih gitu ya untuk tadi interviewnya kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi, apa sih yang aku kurang gitu. Kalau dulu aku ketika interview biasanya aku rekam, aku rekam jawaban gue sendiri, meskipun agak gimana gitu ya dengan suara sendiri, tapi biasanya lewat rekaman itu aku jadi bisa belajar nih jawaban aku yang kurang di mana ya, apa yang perlu aku perbaikin, dan mungkin aku tambahkan nih ketika nanti di next interview gitu sih. Itu saran dari aku aja. Oke, tadi kalau untuk overall interviewnya udah cukup baik, Mbak Tiffany udah bisa menjawab pertanyaan dengan cukup jelas dan cukup terstruktur juga, bisa selalu berangkat dari situasinya seperti apa gitu ya, baru penyelesaiannya gitu. Tadi juga ketika perkenalan udah langsung nyebutin juga nih kegiatan organisasi apa aja yang dilakukan gitu selain kuliah. Dan itu mungkin yang aku sampaikan di CV webinar kemarin, ketika kita menyebutkan soal organisasi itu jadi nilai plus juga gitu ya, bahwa memang kita nggak aktif hanya di akademis aja, tapi kita di luar itu juga aktif. Itu tadi juga Mbak Tiffany udah langsung menyebutkan aspirasi karirnya seperti apa gitu ya, dan juga skill-skillsnya juga sudah disebutkan, dan juga sudah disertai juga nih dengan proyek-proyek yang pernah dilakukan itu apa aja gitu. Dan ketika menyebutkan proyek itu pun Mbak Tiffany juga menjelaskan terkait flow yang dikerjakan saat itu seperti apa, kondisinya saat itu seperti apa, sehingga aku juga cukup ikut tergambar gitu dengan yang Mbak Tiffany kerjakan gitu. Terus juga tadi ya Mbak Tiffany udah selalu bisa melihat situasinya dulu, terus juga action yang bisa dilakukan seperti apa gitu, dan juga akhirnya ngasih solusinya nih gitu terkait permasalahan yang mungkin atau tadi ya idea blocking yang dihadapin gitu. Nah mungkin tips dari aku ketika menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangan gitu ya, mungkin dari kekurangan gitu ya, yang lebih kadang kita tuh bingung nih gimana ngejelasinnya supaya konotasinya tuh positif gitu, nggak yang terlalu akhirnya jadi judgement ke kita gitu, bahwa itu kekurangan tuh jadi kayak burden banget gitu buat kita. Nah, mungkin kalau dari aku sih ketika kita menyebutkan kekurangan gitu ya, kita setelah menyebutkan kekurangan itu bisa menyebutkan terkait improvement apa sih atau mitigation strategi yang bisa kita lakukan gitu. Strategi mitigasi apa yang bisa kita lakukan dari kekurangan kita tadi gitu. Nah setelah itu baru dijelaskan impact dari strategi yang udah kita lakukan tuh nanti seperti apa gitu. Misalkan contohnya kalau tadi Mbak Tiffany bilang kadang suka gampang ke-distract kayak gitu. Nah biasanya kalau udah ke-distract gitu, saya nyetel lagu gitu ya, nyetel musik supaya jadi fokus lagi gitu. Nah impact of strategi itu jadi fokus laginya tadi. Gitu sih. Jadi overall udah cukup bagus Mbak Tiffany. Terima Oke, terima kasih kasih. atas kesempatannya. Iya. Oke, terima kasih Kak Tiffany. Good Terima luck. kasih kembali Kak Azra. Semoga segera mendapatkan yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan. Oke, thank you. Nah, mungkin kita udah sampai di sesi terakhir ya. Nggak terasa banget dari tadi 3:30 sampai sekarang udah mau 5:30. Udah tadi kita udah ngobrol banyak banget, nggak terasa udah mau buka puasa gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya Kak Rani dari Kak Azan di kolom chat. Misalnya ini ketika kita tidak mengirimkan thanks letter setelah dinyatakan tidak lolos dari suatu lowongan tertentu, apakah kita akan otomatis dinilai buruk oleh interviewer ketika melamar lagi di perusahaan tersebut di masa yang akan datang, atau mengirim thanks letter hanya opsional saja? Oke. Nah, ini dilihat dulu situasi dan kondisinya ya, Mas Azan. Kalau emang rejection-nya itu rejection atau keterangan tidak lolosnya itu dari email gitu ya, untuk kita mengirimkan thanks opsional banget gitu. Kenapa? Karena tentunya kalau lewat email itu kan mungkin
nggak hanya kita nih yang mendapat rejection letter, tapi mungkin kandidat-kandidat lain juga gitu. Dan itu nggak akan memperburuk atau memberikan nilai buruk nih dari company tersebut kepada kita gitu di masa yang akan datang. Tentunya enggak ya, karena pertimbangannya tadi mungkin banyak juga kandidat lain yang dikirimkan rejection letter gitu ya. Jadi mungkin habis itu interviewernya atau HRD juga udah nggak ingat gitu ya. Kalau nggak mungkin juga nungguin gitu kan thanks letter dari si kandidat tersebut gitu ketika dikirimkan rejection gitu. Dan biasanya juga ada mungkin situasi yang lain kalau misalkan dikirim rejection via WhatsApp. Nah, kalau aku pribadi, kalau memang dikirimkan rejection via nomor, via handphone gitu ya, atau mungkin via WhatsApp, itu menurutku udah very personal sih gitu. Jadi kalau aku sih pasti akan membalas gitu message tersebut, kayak gitu sih. Karena kan itu udah menurutku approaching-nya atau pendekatannya udah sangat personal ya. Jadi sebisa mungkin dibalas ya gitu. Jadi kembali lagi tergantung situasinya seperti apa. Oke, itu tadi ya jawabannya Kak Azan. Semoga bisa dipraktekkan dan digunakan nanti nih, misal terjadi situasi kondisi tersebut. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Aku anggap pertanyaan terakhir. Kita juga udah masuk sesi terakhir, sesi closing, dan ini udah mau mendekati waktu berbuka juga. Mungkin dari teman-teman yang wilayahnya sudah mau berbuka, aku ucapkan selamat berbuka. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Kak Rani nih yang sudah bersedia 2 hari. Kita ngobrol tentang persiapan untuk rekrutmennya, mulai dari CV, terus kita latihan interview. Kemarin juga udah beberapa teman-teman yang CV-nya di review, dan sekarang latihan simulasi interview. Semoga bermanfaat banget ya teman-teman. Semoga nanti mungkin setelah bulan Ramadan ini gitu ya, banyak lowongan atau banyak kesempatan, teman-teman bisa implementasiin ilmunya juga. Nanti juga teman-teman bisa dapat materi dan recordingnya yang bisa ditonton ulang, yang bisa dipelajarin ulang lagi. Aku mau ngucapin terima kasih juga untuk Kak Rani ya. Masih banyak udah mau sharing dan terima kasih banyak untuk sharing-sharing. Semoga nanti kita bisa kerjasama lagi ya Kak. Tentunya, terima kasih banyak ya Azra dan teman-teman Celebrate School untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman participants yang udah dengerin aku sharing gitu ya. Semoga ilmu yang aku bagikan juga bermanfaat. Dan aku selalu berdoa yang terbaik juga buat teman-teman untuk karirnya gitu ya, untuk kedepannya semoga selalu diberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak ya. Aku juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah 2 hari hadir. Semoga di waktu ngabuburitnya, di waktu nunggu berbukanya ini menjadikan waktu yang bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa dapat banyak ilmu gitu. Nah, sebelum aku tutup, aku mau sharing juga sedikit nih tentang event yang akan diadakan oleh Celebrate School. Karena tadi waktu simulasi ya, aku juga dengar banyak ketertarikan dari teman-teman yang mau berkarir di bidang data. Nah, pas banget. Celebrate School juga saat ini sedang ada event tentang data. Boleh aku share dulu. Oke, nah ini dia. Oke, masih loading ya. Oke. Nah, jadi Celebrate School saat ini itu juga sedang ada event ngabubur IT, yaitu Data Ramadan. Jadi selama bulan puasa sekarang itu teman-teman bisa belajar seputar data analis. Nah, programnya itu gratis 100%, jadi nggak ada biaya apapun. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat juga, terus karena online jadi bisa belajar dari mana aja. Selain itu waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 15.30 sampai jam 17.30. Teman-teman boleh daftar di website ini ya. Nanti setelah daftar akan ada link Discord di bawah tombol submit. Harus dipastikan kalau teman-teman sudah bergabung, karena Discord itu akan menjadi media atau channel komunikasi kita untuk nanti sharing-sharing. Cuman untuk kelasnya akan berlangsung di Zoom gitu. Ini adalah 2 trainer yang akan melatih teman-teman belajar data analis. Jadi tenang aja, di sini bukan yang harus expert atau yang sudah harus paham, tapi teman-teman benar-benar diajarin dari awal ya sebagai data analis itu harus seperti apa dan persiapan karirnya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada silabus materinya. Jadi teman-teman nggak hanya mendapatkan tentang technical skill-nya aja, tapi teman-teman juga bisa dapat soft skill development-nya. Sebagai seorang data analis nanti tuh gimana sih gitu, pengembangan soft skill-nya. Nah, teman-teman bisa dapat dari sisi CV dan portofolionya, terus dari interview dan dari presentasi datanya. Nah, ini nanti juga ada simulasinya, jadi teman-teman berkesempatan juga untuk
mempersiapkan nih CV atau portofolio seorang data analis itu seperti apa sih, atau interviewnya kayak gimana. Nah, itu nanti akan ada simulasinya juga. Ini juga ada materi yang akan teman-teman pelajari. Gitu. Nah, ini kalendernya kebetulan besok banget itu welcoming session kelasnya bakal dibuka. Jadi pastikan malam ini atau saat ini juga teman-teman boleh daftar. Linknya sudah aku kirimkan di kolom chat gitu ya. Jadi ada 6 kelas hard skill dan 3 kelas soft skill. Gitu. Buat teman-teman ini free, jadi boleh silakan untuk daftar. Kita belajar tentang data analis. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya mungkin udah yang gabung dalam grup di webinar ini, boleh chat aku di grup atau chat personal, nggak apa-apa. Yang udah ada di Discord juga boleh untuk chat aku di Discord. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga puasa kita lancar. Jangan lupa juga isi link absen dan follow Instagram Salam School dan Instagram Stockbit dan Bibit yang sudah dijelaskan kemarin ya sama Karani gitu. Oke, thank you teman-teman semua. Aku mau mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Thank you juga Karani. Terima kasih semua. Iya, terima kasih Azra. Izin live ya. Boleh, silakan. Terima kasih Kak Aja. Izin live juga ya. Iya, sama-sama Kak Johan. Yang belum isi absen boleh isi di kolom chat ya. Tadi udah ada yang share juga kayaknya. Aku share ulang lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aku tutup Zoom-nya. Selamat berbuka.